penjelasan lain ini Pak Denny. Karena mengenai dosa Adam katanya memakan buah, pohon apa? Pengetahuan itu. Dari kisah itu apakah menurut Pak Denny yang bersalah ini Adamnya atau iblisnya atau istrinya? Gimana nih Pak Denny? Sekarang kita bicara satu persatu. Kita topiknya itu iblis, Hawa, dan Adam. Iblis itu jelas-jelas dia sudah bersalah sebelum dia menggoda Adam dan Hawa. Iblis itu sudah dihukum dulu, dia sudah diadili dan dia sudah dihakimi. Jadi iblis itu nggak perlu disalahkan lagi karena dia sudah pada dasarnya dia sudah salah, dalam arti dia itu mau bikin baik mau bikin jelek dia tetap masuk ke dalam neraka. Itu iblis. Jadi Lucifer itu jadi Lucifer itu sudah tidak bisa disalahkan lagi karena dia sudah salah. Artinya dia sudah dihakimi, dia sudah pasti masuk ke dalam neraka. Itu. Terus pertama kesalahannya antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Memang perintahnya kan begini, jangan memakan. Itu titik perintahnya itu terdapat pada kata-kata jangan memakan. Ternyata pada kenyataannya Hawa ditipu sama iblis. Adam itu bukan tidak ditipu sama iblis. Jadi Hawa itu ditipu sama iblis, makanya Hawa makan duluan buahnya. Setelah itu Adam itu tidak ditipu siapa-siapa. Adam itu diajak makan oleh Hawa makan buah itu. Nah karena Adam itu sayang sama Hawa dan Adam itu juga takut diomelin sama Hawa, kan Hawa kan cerewet. Makanya dia juga makan juga buah itu gitu. Demikian, silakan dilanjut. Nah, berarti menurutnya Pak Denny ini kesalahan itu iblis ya. Jadi iblis ini kesalahan utamanya karena menggoda Adam dan Hawa berarti ya. Makanya dikutuk gitu. Pasti masuk Iya. neraka. Gitu ya. Enggak. Ya, iblis tidak menggoda Adam dan Hawa. Iblis cuma menggoda Hawa saja. Oh iya iya iya. Melalui Hawa lah ya menggoda manusia ini itu kesalahan iblis makanya dikutuk pasti masuk neraka tadi kata Pak Denny ya. Enggak. Kalau iblis itu masuk nerakanya bukan karena menipu Hawa, tetapi iblis itu masuk nerakanya karena dia menentang atau melawan Tuhan. Jadi sebelum iblis itu menggoda Hawa, iblis sudah dihakimi dahulu. Sudah dianggap masuk neraka. Sudah pasti masuk neraka duluan. Menentang, menentang. Ini nggak tahu nih saya juga nggak pernah. Kesalahan iblis itu terletak pada ayat yang berkata begini. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Itu dosa iblis terbesar. Dosa terbesar iblis itu adalah pada saat dia berkata, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi dia ingin menyayangi yang maha tinggi, dia ingin menyayangi Tuhan. Gitu. Oke. Jadi dari mulai itu makanya yang disalahkan itu berarti iblis ya. Nah, Bang Juma udah balik tuh. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, Saudara Denny, mohon maaf nih, Bang, kita harus diskusi ya untuk membahas ini. Ini adalah hal yang menarik dan saya rasa Abang ini orang yang cocok untuk membahas materi ini. Di dalam Yesaya memang tertulis bahwa iblis ingin menyamai. Nah, kemudian mari kita dudukkan perkara ini. Di mana iblis ini sekarang bertengger ketika niatannya untuk dituhankan selayaknya Tuhan yang betul itu terjadi dan terbukti. Itu di mana? Di mana sekarang ini keadaan itu terbukti? Ketika kemudian Yesus memberikan simbol tanda, angkatan jahat ini menuntut satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab apa? 3 hari 3 malam. Itu tanda angkatan jahat. Nah, di data nomor 15-nya dari Yesaya 14 itu apa kata Tuhan? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan aku turunkan.
Yesus kenapa bisa mengungkit ini? Bahwa sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan ini simbol untuk siapa? Angkatan jahat. Apa yang terjadi kemudian? Benar-benar iblis berhasil menyamai yang maha tinggi. Dia pun dituhankan. Makanya Yesus mengatakan apa, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi dengan menggunakan nama Yesus. Ayo, kita gunakan akal sehat, ini data. Kalau di Al-Quran itu kami sudah tamat. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Kenapa durhaka iblis itu? Karena hendak menyamai yang maha tinggi, padahal Tuhan melemparkannya ke alam maut. Lalu Yesus panen dari pernyataan Tuhan. Apa panennya? Dia katakan angkatan jahat ini tidak diberi tanda. Tanda angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga. Berhasil tidak iblis membuat separuh dari penduduk bumi mempertuhankan makhluk selain daripada yang maha kuasa? Berhasil tidak? Tidak. Berhasil dong. Kok tidak pula? Ada manusia kan yang dituhankan separuh penduduk bumi, yang menyamai. Ada, Bang. Kemudian ada. Makanya Nabi Isa ditanya dalam Al-Quran, wa iskalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan mereka menyembah dirimu selain daripada aku? Artinya ada penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Ada keadaan itu. Makanya di dalam Bible saling menjawab dengan Al-Quran. Di Bible pun mengatakan apa? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat apa? Pembuat apa? Pembuat kue, pembuat kebaikan, pembuat kejahatan. La haula wala quwata illa billah. Cobalah. Tapi Bang Den, ini hanya bisa diterima oleh orang yang berakal sehat dan mau kemudian melunakkan hatinya, menjinakkan hatinya, kalbunya untuk menerima itu. Tidak semua orang bisa menerima ini, karena ini adalah ending dari segalanya. Keluar dari paradigma berfikir yang selama ini terkungkung oleh doktrin dan dogma, orang itu pasti menjadi mu'alaf. Itu aja. Nah, masalahnya lain cerita kalau orang itu sudah sulit sembuh. Nah, coba kita lihat apa yang tertuang dari awal pernyataan Bang Den, bahwasanya sang iblis Lucifer ingin menyamai Sang Maha Tinggi. Nah, untuk mengerucutkan permasalahan, gini deh. Di dalam Wahyu 22:16 itu kan ada makhluk tuh yang datang tanpa jasad di Pulau Patmos, mengaku bintang timur. Itu siapa? Itu aja dulu. Kalau ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa itu anak Maria, mari kita taruhan. Taruhan akidah pun saya berani. Yang penting ada di antara Kristen yang bisa membuktikan bahwa itu adalah anak Maria. Hanya suara loh. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Lalu dipercaya. Sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya. Jika ada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus, kata Yesus waktunya sudah dekat dan jangan kau percaya. Loh, kok orang Kristen justru percaya? Kami justru umat Islam yang tidak percaya. Kami nggak percaya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna haza min indillah. Kami mengimani Bible itu adalah sebuah buku yang dituliskan berdasarkan tangan sendiri, bukan atas firman Allah, tetapi tangan sendiri, oleh bisikan-bisikan, angan-angan, duga-menduga. Itu fakta real. Itu fakta real. Tapi lagi-lagi kebenaran ini tertutup oleh doktrin dan dogma. Makanya Al-Quran mengatakan inna qaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya penyesatan iblis itu lemah.
Yang membuatnya kuat adalah sekutu-sekutunya. Siapa mereka? Yang menguatkan doktrin dan dogma tersebut, Bang Denny. Maafkan saya, Bang. Anda adalah saudara saya yang baik. Sejauh saya berdiskusi, Bang Denny adalah orang baik. Maka saya berani untuk mengutarakan ini. Kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, silakan dibantah menggunakan data, analogi, mantik, bukan doktrin dan bukan dogma. Silakan. Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny. Aduh, kayaknya berat, Bang. Udah lemas Pak Denny, Bang. Sambil kerja deh biasanya. Ya, memang saya nggak sembarang mengutarakan materi ini. Bang Denny saya rasa orang kuat, mentalnya kuat, bininya 3, kuat dia. Silakan Pak Denny. Ya, Pak dia Denny. separuh Muslim. Bang Denny ini separuh Muslim soalnya. Makanya berani saya uraikan. Itu fakta real, Bang. Al-Quran, Bible saling jawab-menjawab tuh keadaan itu. Nabi Isa ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan? Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Al-Quran mengatakan, engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu yang terjadi setelahku. Pada saat aku bersama dengan mereka, aku yang bersaksi. Tapi pada saat engkau selamatkan aku terangkat ke langit, engkaulah yang menyaksikan apa yang mereka lakukan sepeninggalku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka apa yang kau sampaikan, itu yang kuraikan. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49. Jadi tidak bisa kita mengelak di sana. Yang bisa menutupi ini hanya doktrin dan dogma. Hanya itu aja. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, semua sudah terungkap kebenaran itu. Kenapa Yesus menjadikan 3 hari 3 malam sebagai simbol angkatan jahat? Itu dulu. Kalau kebangkitan adalah keselamatan, sejatinya kebangkitan itu bukan simbol kejahatan dong. Tapi faktanya Yesus mengatakan itu. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yesus? Oh bukan. Bukan Yesus. Siapapun bisa disebut sebagai anak manusia. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, anak manusia. Apakah itu Yesus? Tidak. Yang dimaksud kemudian 3 hari 3 malam ini adalah pengkhianat, pemakan suap, orang fasik, orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesus. Apakah dia orang dikutuk? Kalau Yesus orang dikutuk, mengapa Yesus mengawali perkataannya di Yohanes 6 nomor 70? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yudas harus disebut iblis? Kenapa Yudas tidak disebut sebagai pahlawan? Bukankah oleh karena dia kemudian penyaliban itu ada, bangkit dari kubur itu ada? Coba. Dan kenapa Yesus mesti harus terkutuk digantung? Apa alasannya? Iblis pun bekerja. Apa bisikannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, ya, dia telah membatalkan hukum Tuhan. Wow, beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Hebat kali. Makanya saudara Kristen kalau ingin jujur nih, ingin jujur, kita bedah. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu. Orang Kristen akan bersuara, yang berdosa adalah yang menyalib. Oke, berarti penyaliban melahirkan dosa. Lalu dari mana Kristen mengambil kesimpulan penyaliban adalah penebusan dosa? Kalau ternyata pelaku-pelakunya mengalami maut. Saya mencuri, akibatnya saya dipenjara. Hasil curian dinikmati orang lain.
Sekarang hasil curian itu mengakibatkan orang yang menikmatinya itu baik atau benar, atau itu adalah suatu kesalahan. Misalnya nih, ada pencuri ditangkap, hasil curiannya dinikmatin. Habis dinikmati, yang makan hasil curian itu mengutuk pelakunya. Gimana dong? Bom-bom mencuri, curiannya dinikmati kemudian oleh orang Kristen. Habis itu orang Kristen makan kenyang semua. Habis itu mengutuk sang pencuri. Ini gimana ceritanya? Pencurinya dikutuk, hasil curiannya dinikmatin. Coba, ini kerja siapa kira-kira yang kayak gini? Kerja Tuhan? Bukan, Bang. Makanya ya seperti itulah adanya. Al-Quran dan Bible itu saling jawab-menjawab terkait tentang adanya iblis yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi. Makanya tanya kepada orang Yahudi, wahai saudara-saudara Yahudi, praktisi Torah, ya paman, kadia duduk sini, nih kopi, ini pisang goreng. Silakan Anda minum pisang gorengnya dan makan kopinya. Saya mau tanya, kenapa saudara tidak mau duduk bersama dengan orang Kristen, berbicara mengenai ketuhanan, berbicara mengenai keselamatan? Apa jawaban orang Yahudi? Mereka bukan bagian dari kami. Mereka adalah Abu Dasarah. Mereka adalah orang-orang bidat dan seterusnya. Lalu mau kemana pijakannya orang Kristen kalau sudah ditolak sama tuan rumah kira-kira? Ini masalah besar sebenarnya. Tapi memang materi ini harus dikaji sama orang-orang yang punya intelektual tinggi, kajian-kajiannya sudah kelas tinggi, materi-materi pendalamannya juga sudah kelas tinggi, kemudian kejujurannya juga level tinggi, lalu egonya juga tidak terlalu tinggi, dan syahwatnya juga jangan terlalu tinggi lah, kayak Pak Denny aja setengah-setengah. Gitu. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Prites. Kalau saya lah bebas, Bang Zuma, kalau saya bebas. Nah, tuh, bebas kalau sahabat gini. Ya, assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terutama untuk iblis yang sebelah kiri. Penyaliban itu hadiah dari Allah. Di mana? Ini Di mana tertulis? jangan di-mute. Jangan di-mute, jangan di-mute. Ayat 33 Iblis. Al-Maidah ayat 33. Coba kau bacakan saya. Alladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu. Gitu Blis, ngerti artinya Blis? Apa artinya coba? Coba kau bacakan artinya ke saya. Ya, aku bacakan ya. Aku kira kau paham Blis. Kau nggak paham Quran ternyata Blis. Ya, silakan. Sesungguhnya adapun ya Apa sesungguhnya? yang sabar kau Blis, diam dulu dong. Kau nyuruh aku ngartikan Blis. Kok gimana sih? Diam kau Blis ya. Kau nyuruh aku ngartikan tapi kau nggak mau diam. Diam dulu Blis, di mute dulu Ya, Blis. silakan. Ya di mute. Itu Ya udah, namanya kau Bang ngartikan, Zuma, ku dengar. bukannya blas-blis. Tolong dong agak sopan sedikit lah. Ya kau yang mengartikan, aku yang diam. Aku mute, kau artikan itu. Tolong hargai dulu pencerahan. Coba kau bicara, kau buktikan bahwa Nabi Isa yang disalib itu, silakan kau buktikan. Malah kalau kau membawa data dari Al-Qur'an bahwa yang membuat kerusakan di muka bumi ini hanyalah orang yang dibunuh, yang disalib. Sekarang Yesus buat kerusakan enggak? Cuplis. Kan enggak? Cuplis. Hei. Makanya Yesus Blis, buat kerusakan nggak? kau tuh belajar Quran. Kutanya dulu samamu. Gak bisa ngartikan kau, diam kau dulu. Kutanya dulu samamu. Yesus bikin kerusakan enggak di muka bumi? Hei. Di mute, jangan di mute. Kamu membaca Al-Quran, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an Iblis ini yuqattalu nggak mau sabar. au yusallabu. Coba Sabar Blis. coba Sopan sikit kau. apakah Yesus membuat kerusakan di muka bumi? Tidak.
Lalu kenapa kamu membawa dalil ini, Karena cuplis? Bani Israel berbuat makar sama dia. Bless. Lah, ini tak ada Karena hubungannya, Bani Israel cuplis. berbuat makar sama dia. Wa makaru, Kau itu, wa aduh makarullah. ngaco kau. Ngaco kau ini. Kau ngaco. Al-Maidah ayat 33 ini kata Allah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, dan yang membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Sekarang pertanyaan saya, kalau Nabi Isa atau Yesus yang disalib, apakah Nabi Isa memerangi Allah? Apakah Nabi Isa memerangi Rasulullah? Apakah Nabi Isa kemudian ini membuat kerusakan di bumi? Kutanya samamu. Ya, diam kau. Aku jawab. Ya. Allah mengatakan di Quran, wa makaru, wa makarullah. Diam mulut kau, Iblis. Wa makaru, wa makarullah. Terus? Wallahu khairul makirin. Terus Mereka apa hubungannya dengan ayat ini? Wa qaulihim inna Apa hubungannya dengan ayat ini? Ya Apa hubungannya Allah, dengan ayat ini? Kau langsung kepanasan. Apa hubungannya aku dengan ayat Ya ini? udah, Kutanya kita samamu. Boyo. Kutanya samamu nih. Kutanya samamu sekarang ya. Sekarang kutanya samamu. Jangan di-mute, Menurut jangan di-mute. Al-Maidah, diam-diam. Kalau saya bicara, kamu diam. Sebagai murid kau harus dengarkan saya. Diam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 ini, Kau udah selesai, ini mau ku jawab. Kau udah selesai. ini berbicara Iblis, bahwasanya kau udah selesai, yang Iblis. dibunuh Turunin aja dan kalau yang nggak bisa nih. disalib. Turunin aja kalau nggak bisa diam kok. Al-Maidah ayat 33, yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang menentang Allah dan menentang Rasul Allah dan juga membuat kerusakan. Pertanyaan saya kepadamu, apakah Isa, apakah Yesus? Lari dia. Ini orang mencari-cari jalan. Mentang-mentang di Al-Quran surah Al-Maidah ada kata salib, Anda cocok-cocokkan kemudian. Bahlul, anak kodok. Bisa diam gak sih? Anak kodok. Ya. Itu fitrut itu. Ayat Al-Quran. Ya udah, silakan dilanjut teman-teman. Silakan. Jangan dulu dipotong, ya Allah. Lanjut abangku. Lanjut. Bang. Sudah. Saya rasa orangnya sudah nggak ada kan. Kita nggak usah lanjutkan lagi. Yang pasti surah Al-Maidah ini kalau kita tanya kepada dia, innama jazaa'ul ladina yuharibunallah, yang memusuhi Allah, wa rasulahu, yang memusuhi Rasul utusan Allah. Lalu apa kata Allah? Wa yas'auna fil yang membuat kerusakan di bumi. Apa hukumannya? Dibunuh atau disalib? Pertanyaannya, apakah Yesus memusuhi Allah? Apakah Yesus membuat kerusakan di bumi? Apakah Yesus kemudian ini membenci Nabi Musa, membenci Rasulullah, Rasul Allah? Tidak kan? Berarti bukan Yesus, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Ini si Bahlul datang-datang kayak orang kesurupan, bawa-bawa Al-Quran surah Al-Maidah. Waduh, parah. Ngaku Islam tapi bukan Islam, ya kayak gini jadinya. Oke, adik-adik sekalian, Bang Saiful silakan akhi. Iya. Saudari Din silakan, mungkin ada yang disampaikan. Saya sapa dulu kucing. Terjemahan aja nggak Ya bisa. sebentar sama dulu kamu. kucing. Kucing garong sebentar. Beradablah kau kalau masuk. Terjemahan aja nggak bisa sama si pencerah. Iya sebentar. Kau ucap salam dulu. Takutan langsung Loh, dipalang-palang. saya tadi terjemahkan kok. Saya terjemahkan Udah kok. kelihatan kamu tuh nggak ngerti, nggak paham apa isi dalam Ya Al-Quran nggak kamu. apa-apa, nggak masalah. Sama si pencerah aja kamu nggak bisa ngomong. Iya, nggak apa-apa, Kau Bang. mau diskusi nggak? Kalau nggak saya Nggak apa-apa, turunkan. nggak apa-apa. Mungkin dia mau ini Gurunda mau pernyataan Gurunda kalah sama si pencerah tadi mau direkam. Oh iya, saya aja kalah. nggak Si bisa. pencerah itu menang. Rekam. Menang dia, menang. Si pencerah menang, Bang Zuma kalah. Kamu mana ngerti tadi apa yang dia ngomong sama dia? Enggak. Iya, saya nggak ngerti. Iya, Berarti kamu nggak sip. paham. Iya, saya nggak paham. Orang Dia kalau yang debat paham itu kok. satu-satu, selesai orang ngomong baru jawab gitu loh. Jangan orang Iya. belum selesai. Iya. Katanya Oke, gua oke, udah oke. hebat. Iya, Ya sip. udah, kamu diskusi, Udah, Kak, cup. Oh, Security aja sombong lu. sup. Oh, dia kasihan dia ada. Bodoh kau. Kasihan. Kalau mau diskusi dengan santun lagi, kucing garong naik, tapi jangan ngomong terus ya. Diskusi dialog gitu. Supaya nampak kalau kamu pintar, kamu cerdas gitu. Kamu paham ajaran Kristenmu.
Jadi dialog sesuai dengan apa bahasannya. Simak dulu orang ngomong tentang bahasan apa, kamu tanggapi. Kalau enggak, ngapain kau di atas, cuma ngerepet aja. Kami enggak mendengarkan orang yang curhat, gitu, merajuk, enggak. Mau diskusi ya. Coba naik lagi, minta naik lagi dan tampilkan kau bisa paham yang kusampaikan, mengerti kau dengan apa yang didengarkan. Berubah. Dialog sih, jangan ngoceh ya. Mantap. Itu si Truth itu Nggak sopan, aku nggak suka sama dia. Enak Pak aja Denny ini manggil memang manggil Bang konten Zuma yang blas blis santun. blas blis. Kacau orang itu. Kita lihat Ya, apakah izin. dengan apa yang disampaikan Izin, berubah abangku. untuk berdialog ya. Izin semuanya. abangku. Ya, sebentar Assalamualaikum kucing. ya. Saya moderator di sini kucing. Ya, udah. Selamat sore, Bang Kucing. semuanya. Ya, kalau mau Aku mau diskusi, bertanya. ayo kita diskusi. Ya, Ya, baik. sebentar Aku dulu, mau Bang. bertanya. Saya moderator, tolonglah dihargai, ya kan? Nah, kalau mau diskusi, ayo. Mau bertanya juga silakan. Tapi ketika dijelaskan, di mute. Nanti selesai Bang Zuma, silakan kau menanggapi. Oke? Oke, Ya, silakan bertanya. Silakan. aku mau bertanya ke Bang Suma. Ada nggak Allah itu berkata, aku beragama Islam? Ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak? yang beragama itu manusia, Bung, bukan Silakan, Abang. bukan Berarti Allah itu bukan beragama Islam gitu. emang kamu pikir Allah itu makhluk? Allah itu bukan manusia, kok dia beragama pula? Lalu berarti Allah itu nggak punya agama gitu. Loh, kenapa Tuhan jadi beragama ya? Kamu pikir Yesus yang beragama itu Yesus? Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Oke, kata Bang Suma, kok Allah itu beragama? Berarti Allah itu nggak punya agama gitu. Allah hanya meridai ajarannya yang diutus melalui para nabi. Al-yauma gimana? Lalu yang membawa agama Islam siapa? Yang membawa agama Islam itu adalah para nabi. Yang membawa agama Islam itu para nabi. Ya. Siapa yang turunkan? Diturunkan atau turun sendiri? Tahu. Yang membawa agama Nggak Kristen tahu. siapa? Ya. Coba sekarang yang ada yang naik lagi kucing garong, coba kau jelaskan ya. Yesus bawa ajaran Kristen enggak? Semakin nampak Naik kebodohannya. lagi kucing Yang garong. tadi itu pertanyaan macam apa ya? Nggak tahu dia. Menunjukkan IQ rendah gitu. Tuhan kok beragama? Izin sapa dulu abangku. Silakan. Izin. Yang Pak Roh Kudus ya, Bun. Orang buat pertanyaan supaya nampak IQ-nya tinggi. Ini enggak. Menjatuhkan IQ-nya sendiri. Bisa. Ya, di Riu. Ya. Riu. Yuk. Selamat sore, Bang. Agama apa, Bang? Oh, saya Islam. Pingin dengar-dengar aja. Di bawah aja. Izin ya, Bang. Oke, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bang Zuma bernarasi soal agama biar paham dia di bawah. Iya. Jadi kalau agama itu kan ajaran, ya. Agama itu konsep tidak kacau. Konsep yang tidak kacau. Supaya manusia hidupnya tidak kacau, maka Tuhan kemudian menurunkan ajaran dinul. Nah, terkait dengan agama Islam, Allah sudah menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridha Islam itu sebagai jalan hidup manusia, bukan jalan hidup Tuhan. Kok Allah beragama? Asal daripada keselamatan itu Allah. Asal dari dinul Islam itu Allah. Allah yang mengajarkan kemudian dinul Islam itu. Bukan Allah pula yang beragama. Emang lu pikir Yesus?
Kristen ini dari mana, Bang? Gimana? Kalau Kristen ini dari Gimana? mana? Kalau Islam kan jelas ada di dalam Al-Qur'an kan, sesungguhnya Iya. Islam itu agama yang diridhoi Allah. Kalau Kristen? Kalau kita lihat ya dari Bible, menurut tanggapan orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 4:24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dia tokohnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11:26, pengikut daripada tokoh Kristen inilah kemudian pertama kali disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Tidak ada. Seperti itu adanya. Jadi si Truth ini tadi masuk-masuk kemudian membahas tentang salib dan seterusnya. Ya, Al-Quran kan sudah menjelaskan itu. Kalau Anda membantah Al-Quran berarti Anda orang kafir, Anda bukan Muslim. Anda ngaku-ngaku selama ini Muslim, tapi Anda membantah. Saya di awal, Bang Denny, saya sampaikan bahwasanya iblis yang turun ke alam maut, bukan Yesus. Makanya itu dijadikan sebagai simbol angkatan jahat. Dia yang panas, Bang Denny aja nggak. Bang Denny mengatakan apa tadi? Dia katakan, aku bebas. Ya, Bang Suma, aku tuh nggak cepet panas kalau di sushi, panasnya tempat lain. Dia yang panas, tiba-tiba dia masuk. Padahal dia pernah menampilkan KTP Islam. Padahal siapapun bisa bikin KTP. Lucu dia. Masuk-masuk, dia seakan-akan cakupannya itu bahwa yang mati itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Nabi Isa, karena dia bawa Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang dia bawa, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 itu data yang sangat akurat bahwa Nabi Isa bukan pendosa. Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa tidak memerangi Nabi Musa. Nabi Isa tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berarti bukan dia yang dihukum mati, bukan dia yang disalib. Sementara Al-Quran mengatakan innama, sesungguhnya hanyalah jaza'u, pembalasan alladzina, orang-orang yang yuharibun ya, yuharibuna itu artinya yuharibun, mereka memerangi kemudian. Jadi sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasul yang berasal dari Allah, auna, dan mereka berusaha untuk membuat apa? Fil ardi, di bumi, pasada, kerusakan. Mereka, kata Allah, yang memerangi Allah, memerangi rasul, membuat kerusakan di bumi, ayyuqattalu, ya, bahwa yuqattalu, mereka dibunuh, atau yusallabu, mereka disalib, atau tuqatta'a, apa itu tuqatta'a itu artinya dikurangi sebagian. Al-Quran sudah sangat jelas. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah, bagi yang memerangi Rasul, dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah disalib. Maka benarlah apa yang diterangkan di dalam Ulangan 21:22. Yang disalib di situ, yang dikutuk di situ adalah pembuat kerusakan di bumi. Orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, sesuai dengan Quran.
Kan sudah aku bilang tadi, Al-Quran dan Bible itu sambut menyambut terkait dengan penyaliban ini. Silakan. Keluarkan, terpencet. Iya, Bang Aiping. Ini Oten kok di bawah ada typing. Ya Allah. Kenapa nggak ada yang mau? Naiklah yuk. Nah, ini dia. Bang, ada yang mengucapkan terima kasih kepada Abang karena sudah memberitakan Injil katanya. Terima kasih Juma karena telah memberitakan. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Disimak diskusinya kalau bilang memberitakan Injil. Kami di sini menyampaikan koreksi apa yang disalahkan, biasa pengajaran yang salah, yang tertuang dalam yang dipahami dikoreksi oleh Islam. Salam. Selamat sore. Iya, selamat sore Abang. Noise. Bang. Abang di mana Bang? Doubling lo Bang. Feedback. Di mute dulu bentar. Saya Ya, silakan dibuka lagi. Jangan 2 perangkat Bang. Jadi feedback enggak kita. satu. Kok feedback ya? Abang pakai headset. Oh, pakai apa ya? Oke, udah. Ya, udah oke. Ya. Bang, diskusi Bang, tapi yang apa ya? Yang tertib ya, Bang. Ketika dijelaskan diskusi, Abang mute. Iya, Iya, silakan bertanya, nggak apa-apa. Oke ya. Silakan, Bang. Saya cuma kasih keterangan aja, Mbak, bahwa dari sisi baiknya saya ambil Bang Juma, terima kasih udah menyampaikan Injil dengan versi Abang Juma. Dan keduanya, kalau kita simak tentang Bang Juma, itu diibaratkan Abang Juma kan selalu mengandalkan tentang Paulus. Kalau saya simak tentang ke Paulus, sebelum Paulus menjadi murid Tuhan Yesus, Paulus itu kan mengejar-ngejar pengikut Tuhan Yesus seperti kita yang sekarang. Jadi sekarang kita kan dikejar-kejar nih melalui Bang Juma. Jadi saya senang di situ. Saya senangnya di situ. Jadi suatu saat pasti ada hikmahnya. Jadi jangan terlalu panas aja Bang Juma tentang umat Kristen, dalam arti kalau diibaratkan gini, Bang Juma kan orang Islam, agamanya Islam, ya kan? Ceritakanlah tentang agama Islam, Bang. Kalau orang Kristen itu mau gimana juga Tuhan Yesus, seperti yang ada yang bertanya tadi kan, Allah itu beragama enggak? Bang Juma nggak bisa bilang agama kan, agama Islam nggak bisa kan? Jadi sama juga. Maaf ya, ibaratkan Muhammad juga kan nggak, itu kan tergantung agama Islam, apa yang disebutnya dengan Muhammad. Begitu juga orang Kristen. Tentang gimana pun Yesus Kristus itu kan urusan orang Kristen, bukan urusan orang Juma, karena agama Bang Juma kan Islam. To the point, Bang, saya nggak ngerti Abang ngomong apa, Bang. Jangan dijawab dulu. Terkecuali Bang Juma Kristen, tapi ada yang terpelintir di Alkitab baru poin ini dikritik sama yang punya Alkitab kan gitu, supaya cari tahu apa kebenarannya kan gitu. Itu maksud saya. Saya anggap ini Bang Juma seperti diibaratkan zamannya sebelum dipilih Tuhan Yesus sebagai muridnya. Ini Bang Juma nih posisinya nih.
menggencar orang Kristen, murid Yesus, sampai kemanapun. Nggak bakalan dikasih poin, ya kan? Nah, saya bang dari situnya, saya senangnya di situ. Jadi saya, Bang Ridwan, saya ketahui dari sudah tadi. ditangkap Wis, mungkin mantap. Bang, nggak usah kepanjangan, biar ditanggapi langsung supaya diskusinya berjalan berlanjut. Ya. Sambil saya ingatkan untuk yang umat Islam di Sumatera Utara, di Kota Medan khususnya sudah terjadi. Ya, bagi yang di Sumatera Utara, gunakan sholat dulu. Lanjut Bang Juma. Iya. Baik. Jadi sebenarnya saya tidak ada urusan dengan orang Kristen, tapi orang Kristen inilah yang usil gitu ya. Kenapa orang Kristen itu usil? Karena di dalam amanat agung di agama Kristen memang ada pesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, nomor 16. Ada perintah di dalam Bible untuk mengkristenkan seluruh manusia. Itu dulu yang Anda harus pahami. Artinya di dalam agama Anda ada ajakan menyembah makhluk roh. Nah, kami umat Islam tak mau. Kalau orang Kristen itu mengajak umat Islam menyembah kepada roh, makhluk roh, itu secara baik-baik saja, lurus-lurus saja, nggak ada urusan. Tergantung orang Islamnya mau percaya atau tidak. Ini masalahnya tidak. Agama Anda itu diajarkan untuk disampaikan dengan cara apapun, meski dengan cara mengelabui, menipu. Makanya salah satu metode yang kalian gunakan untuk mengkristenkan orang Indonesia, kitab Anda itu dibuat senyamar mungkin supaya bisa sama seperti tampak kelihatan seperti Al-Quran. Makanya banyak istilah Al-Quran di dalam Bible, sampulnya pun disebut Alkitab. Apa tujuannya? Untuk menipu umat Islam, agar umat Islam bisa terperdaya dan menyembah juga roh-roh seperti Kristen. Saya hadir kemudian untuk menghalau itu, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan menyembah setan, nggak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan menyembah roh-roh. Biarkanlah Kristen menyembah makhluk-makhluk roh. Orang Islam nggak boleh. Apa salah kalau saya menghalangi kemudian itu? Nggak salah dong. Siapa suruh Anda mengajarkan agama Kristen Anda kepada kami? Kami nggak suka. Ambil aja agamamu. Silakan Anda beragama dengan agama Anda sendiri, tanpa harus menggunakan istilah Islam, tanpa harus mengelabui kami umat Islam, tampil pakai jilbab, pakai koko, pakai kopiah, pakai tasbih, apa-apaan. Itu kenapa? Karena mempraktikkan ajaran Paulus. Filipi 1 nomor 18. Itu jelas itu. Dengan cara mengelabui. Oke? Itu satu. Yang kedua, Al-Quran membahas agama saudara. Al-Quran membahas Tuhan saudara. Al-Quran membahas kitab saudara. Jadi kalau saya membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu saya sedang menguraikan isi Al-Quran saya. Contoh yang tadi yang saya katakan dalam Al-Quran itu, yang dibawa oleh manusia abu-abu tadi. Ketika Al-Quran menceritakan kemudian bahwasanya yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kemudian ingkar kepada utusan-utusan Allah. Dialah yang disalib, dialah yang dibunuh. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Siapa mereka ini? Pembuat kerusakan, memerangi Allah, memerangi Nabi Musa, memerangi Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ayyukattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Mereka yang dibunuh, yang disalib adalah pendosa. Sama seperti Ulangan 21. Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, hendaklah engkau bunuh dia. Dan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, sama dengan Al-Quran. Berarti yang disalib itu bukan Nabi Isa, yang disalib itu bukan anak Maria, yang disalib itu adalah pendosa, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci utusan Allah, orang yang membuat kerusakan. Siapa yang membuat kerusakan? Dia yang membantah firman Tuhan. Siapa yang membantah firman Tuhan? Ya agamamu.
agamamu yang membantah firman Tuhan. Mau saya kasih itu dulu lagi, bisa? Ya silakan. Nah, tadi kan abang bilang di awal kan udah bilang kalau Tuhan itu nggak membenci nabi-nabi yang lain, benar nggak? Ya. Nah, tapi abang bilang tadi kalau orang agama Kristen menyangkal itu membenci nabi yang lain, kok bisa? Ya kan? Nah, jadi menurut saya Bang Juma, supaya lebih memahami lagi, saya tahu Bang Juma udah belajar tentang Alkitab bisa aja, makanya selalu mengkutip-kutip yang salahnya aja. Semua Alkitab atau Al-Quran juga pasti ada kesalahannya. Nggak ada. Kalau dibawa juga ke Al-Quran, Al-Quran nggak ada. itu Bang. Al-Quran nggak ada, Dek. Itu Ya. di situ. Ridwan, Al-Quran tidak ada salah. Kalau mau Bible kamu salah, Bible aja. Al-Quran yang disebut-sebut. Al-Quran tidak punya salah apa-apa. Tidak agama Islam bisa dibunuh. Terus itu ajaran apa Bang? Di mana itu tertulis? Benar. Saya kiai yang ngajari itu bilang saya. Saya tanya itu kiai. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya nggak agama Islam. Saya nggak. Ya makanya kalau berbicara itu harus pakai dalil Bang. Kayak saya berbicara pakai dalil. Kasihan itu. Dengar dong. Berarti kiainya dong yang menyamar. Ya, Anda kan cuma mengatakan kiai, tapi mana buktinya? Mana buktinya? Loh. Ada buktinya. Bang Juma juga kalau diminta buktinya. Apa bukti apa yang Anda minta? Saya kan kasih. Bukti apa yang Anda minta? Makanya saya bilang Bang Juma, kalau saya cuma bilang saran nih. Nih tanggal 3, maaf ya, saya cerita dulu dikit ya. Tanggal 3 kemarin adik perempuan saya agama Islam loh. Agama Islam. Saya sampai enggak ke gereja untuk supaya saksi menjadi saksi ke dia. Karena apa? Ini iman saya yang tergantung kepada diri saya, bukan masalah dia Islam apa enggaknya. Mau apapun anutan adik ipar saya, adik saya ini nih, ini termasuk adik kandung saya loh, karena ini yang dilahirkan adik bapak saya, tapi agama Islam memang. Karena bibi saya itu nikah ke orang Jawa yang agama Islam dan ikut suaminya. Itu buat keluarga kita nggak masalah. Jadi dalam arti Bang Juma, seperti yang Abang bilang Juma tadi, tanpa ada membelok-belokkan, menjelek-jelekkan agama yang lain, itu sah-sah aja, nggak bakalan ada masalah. Tapi kan masalahnya sekarang Bang Juma, agama Bang Juma Islam, tapi Bang Juma mempermasalahkan agama Kristen, gitu loh. Benar ya? Agama Anda itu Bang, agama Anda itu. Maaf. Nah, mau gimana pun kita berdebat Bang Juma. Maaf Bang Ridwan, tadi saya kan sudah bilang, kalau mau diskusi itu tertib. Ketika kamu ngomong, selesai ngomong, giliran guru kami ngomong. Gitu loh. Ya, silakan Bang. Ya, gini aja deh. Karena Kristen itu kan diajarkan kepada semua manusia untuk jadi Kristen. Saya tanya dulu kepada saudara. Di dalam kitab saudara itu Paulus mengaku dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Mengaku loh. Galatia 1:15. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Paulus mengaku seperti itu. Sedangkan di dalam kitab Mazmur 58, penyesat itu dipilih dari sejak kandungan ibunya. Penyesat dipilih oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Pertanyaan saya, Paulus ini dipilih sebagai apa dari sejak kandungan ibunya? Kan dia yang mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Kalau Paulus dipilih sebagai orang benar dari sejak kandungan ibunya, berarti Kristen benar, karena Kristen itu adalah agama Paulus, ajaran Paulus. Tapi kalau Paulus dipilih sebagai penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya, berarti Kristen adalah ajaran agama penyesat.
Sekarang tinggal Anda buktikan aja, Paulus ini dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai penyesat atau sebagai orang yang membawa kebenaran. Itu dulu. Gak usah kita kemana-mana. Kalau Anda membahas, kenapa Bang Suma membahas Kristen? Anda lihat STT yang baru-baru ini viral. Mereka membuat sebuah lembaga di mana kurikulum pendidikannya ada Islamologi yang menghujat Islam, menghina Islam, menghujat Tuhan yang umat Islam, bahkan menghujat Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu lembaga loh, itu lembaga. Jadi wajar ketika kami angkat bicara di sosmed, karena agama Kristen memang diajarkan dengan berbagai macam metode untuk supaya dianut oleh semua orang. Apapun mereka lakukan supaya orang bisa menjadi Kristen. Berbeda dengan agama Islam. Islam disampaikan dengan apa adanya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Berbeda dengan agama saudara. Saya pun berdiri di sini menyampaikan data. Saya tidak menghujat. Saya menyampaikan data. Dan kalau data saya itu error, silakan Anda luruskan. Karena saya hanya membawa Bible. Kalau saya bawa Al-Quran, kalian akan terbakar nanti. Saya bawa Bible. Saya bawa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Romawi. Dua bangsa punya kitab saya bawa. Bangsa Yahudi, bangsa Romawi. Dua-duanya saya bawa. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru kitabnya orang Romawi. Dua kitab ini saya pakai. Contoh, kitabnya orang Barat mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Kitabnya orang Timur mengatakan Allah memilih penjahat, penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Pertanyaan saya sebagai orang Asia, orang Indonesia, Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai apa? Kalau Nabi Musa dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, Nabi Musa dari sejak lahir sampai dia menerima wahyu tidak memiliki dosa-dosa. Nabi Muhammad dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi nabi sampai dia menerima wahyu. Nabi Muhammad tidak memiliki dosa dari sejak dia dilahirkan sampai dia menerima wahyu. Nah sekarang saya tanya, Paulus dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya ini sebagai apa? Coba Anda jawab. Kalau dia sebagai orang benar, agama Kristen adalah agama benar, karena itu adalah bentukan Paulus. Tapi kalau Paulus adalah penyesat dari sejak dalam rahim ibunya, maka Kristen adalah agama penyesat, karena Kristen adalah agama buatan Paulus. Silakan Anda jawab. Kalau Paulus itu Bang Juma, itu dari lahir itu udah dipilih Tuhan sebagai penghasut sampai dia dewasa. Makanya dibiarkan dia menghajar orang pengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah dipilih. Setelah udah ada waktunya, Tuhan Yesus memilih dia dan memberikan pelajaran dan mengutus muridnya untuk memperbaiki kelakuannya. Di situ dia mulai bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bang, saya belum selesai bicara, Bang. Saya luruskan, Bang, supaya Anda berbicara ilmiah. Galatia 1:15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim, bukan bertobat. Jangan mempermalukan Kristen. Jangan permalukan Kristen. Kualitas Anda rendah sekali dalam berbicara apologet. Wah, mulai ada yang panas report. Kena tombak kan? Jadi bilang kena tombak. Kena tombak. Ya, itulah Bang Ridwan ya. Yang disampaikan dari tadi mungkin Abang paham. Dialektika menggunakan saya dalil. paham. Bang Ya. Bang Bejo, saya paham loh. Maka saya ceritakan, Bang Juma kan tadi minta Paulus dipilih dari lahir itu yang penghasut apa yang benar kan gitu. Saya bilang yang saya kasih keterangannya. Paulus dipilih Tuhan dari lahir, dia penghasut sampai dia dewasa. Kan saya bilang tadi. Setelah sampai dia pengikut Tuhan Yesus, dia kejar-kejar. Sampai waktunya Tuhan memilih dia. Seperti yang saya bilang tadi awal. Kalau Bang Juma sekarang ini adalah seperti Paulus yang menggencar-gencar orang Kristen
Padahal agama Bang Juma Nggak usah mimpi ya. Seperti Nggak usah Paulus mimpi yang kau ya. mencar-mencar. saya nggak bilang Bang Juma supaya Kristen. Iya, mimpi kau itu namanya. Karena Nggak ada ada. sampai tuh buktinya kan, Mbak. Kau nggak Ridwan jangan bernarasi, lihat dulu lah dong, Dek. Seperti Paulus itu pembunuh. Makanya asal usulnya nggak jelas. dibaca dong dari awalnya, Bu. Maka tadi saya bilang Bang Ridwan, tadi kan ada simak bagaimana Bang Juma itu berdialog menggunakan data dan dalil yang Anda sendiri harusnya pegang dari Bible gitu ya. Kenapa Anda hanya menggunakan asumsi saja tanpa ada dasar dalilnya? Kalau yang disampaikan Bang Juma tadi mengenai Paulus, dasar dalilnya ada di dalam Bible ya, mengenai analisa itu sebagai wajar sebagai manusia yang berpikir gitu ya. Ini disampaikan kepada Anda dalam bentuk pertanyaan, apakah dia sebagai penyesat atau penyampai kebenaran. Jadi kalau yang Anda sampaikan tadi ya, dasar dalilnya pakai apa?